Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kompakan ibu-ibunya ya? Kalau bapaknya udah pada pelonjoran aja, kagak apa-apa ya. Kalau memang gak enak kakinya selonjoran aja, bebas ya, daripada ketekuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Kata Nabi, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Kata Nabi, tidak termasuk kelompok umatku orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Karena itu sekali lagi yang saya sayangi, yang saya banggakan anak-anak para remaja yang umurnya lebih tua, lebih muda dari saya, yang saya sayangi. Yang lebih tua dari saya, guru kita, orang tua kita, semua yang hadir di sini, terutama wasilah saya diundang di sini yang Mukarram Ustaz Sugimin, dan juga kita Mukarram Ustaz Romdon. Romdon ini apa? Romdon. Iya. Pokoknya asal ingat puasa ingat dia aja pokoknya dah. Terus para bapak-bapak, Pak Agus Sunaria tadi ya. Iya, sebagai ketua yayasan yang mudah-mudahan Allah berikan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh orang tua yang tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita pulang dari sini dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata saya, kata siapa itu? Kita pulang dari sini semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata Nabi. Kata Nabi kepada para malaikat, kumu maghfuran lakum. Siapapun yang berkumpul dalam satu tempat, ya, dalam satu majelis dalam rangka thalabul ilmi, maka berdiri pulang dari sini semuanya dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, pulang dari sini dalam perjalanan keluar dari rumah sampai ke sini kita dalam rangka jihad fi sabilillah. Bukan kata saya juga, tapi kata Nabi, man kharaja fi thalabil ilmi, barang siapa yang keluar dengan tujuan menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka ia termasuk jihad fi sabilillah. Naudzubillah, kita nanti keluar dari masjid ke Sandung mati misalnya, ya, itu insya Allah syuhada, syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat saja, ya, diperlakukan sebagaimana kita yang sehat, dimandikan,
dikafani, disolatkan, dibungkus ya, baru dikubur. Tapi pahalanya jihad fisabilillah. Baru nanti ada yang keempat, Majtama qaumun, kata Nabi, tidaklah sekelompok orang yang berkumpul di majlisin, dalam satu majlis ya. Siapapun yang berkumpul dari satu majlis, maka apa kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada orang yang kumpul dalam satu majlis itu ketenangan. Awak merasa tenang apa enggak dari sini? Tenang, bebas ya. Kayaknya utang juga lupa itu. Begitu balik ingat lagi cicilan, ya kan? Apalagi yang punya cicilan online. Wah, ini bulan ini udah ketahuan aja tagihannya berapa, ya kan? Turun ketenangan. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, wasyiyat bihimur rahmah. Yang kedua, kita akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, hafat bihimul malaikah, para malaikat sekarang ini turun menyaksikan kita. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu biman indah, Allah banggakan kita semua yang hadir ini di depan para malaikat. Kita dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Wahai malaikatku, saksikan hambaku sedang berkumpul dalam satu tempat, Masjid An-Nasul Muttaqin. Dia sedang membaca Al-Quran, dia sedang mendengarkan berbagai macam mau'izah hasanah, dia baca maulid, bersolawat, beristighfar. Saksikan mereka wahai malaikatku. Itu dibanggakan di depan para malaikat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, acara pada malam hari ini adalah acara Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Pertanyaannya pertama, kenapa Isra wal Mi'raj itu terjadi? Pertanyaan yang kedua, kenapa Isra wal Mi'raj itu terjadinya di kota Mekah? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra wal Mi'raj itu? Itu aja. Asal udah kejawab nih 3, selesai, pulang ya kan? Ya, apalagi yang udah maklum dah ya, udah pada tua, nggak boleh diem dikit udah jember aja kaki ya. Insya Allah asal 3 ini sudah terjawab, pulang. Oke, yang pertama, kenapa Isra wal Mi'raj ini terjadi? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya diuji oleh Allah 2 tokoh yang memang menjadi sandaran Nabi. Yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seorang istri yang solehah, yang selalu memberikan ketenangan kepada Nabi, yang selalu memberikan ketenangan, kasih sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijatul Kubra, istri tercintanya, wafat. Mati apa wafat? Wafat. Bukti memberikan ketenangan apa? Rasulullah SAW ke Jabal Sur. Awas, ada Jabal Nur, ada Jabal Sur. Jangan kebalik ya. Kalau Jabal Sur itu tempat Rasulullah singgah saat dia hijrah ke Madinah. Kalau Jabal Nur itu tempat Rasulullah uzlah tahun umur 47, 48, naik ke atas tidak dapat apa-apa.
umur 49, naik lagi ke atas tidak dapat apa-apa. Begitu umur 40 Rasulullah naik ke Jabal Nur, barulah datang sesuatu yang gaib yang langsung mendekapnya, dan dia mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surah Al-Alaq, Iqra. Langsung dia menggigil, dia sakit, turun pulang nemuin Khadijah Al-Kubra, ya, diselimuti. Ya, coba kalau perempuan sekarang itu, ya kan, umur 48 pergi, dikasih izin oleh Khadijah itu 49, pergi lagi naik ke atas, dikasih izin 40, dikasih izin. Kalau perempuan kita begitu ya, naik lagi, pulang sakit, syukurin tuh, ya kan. Gua bilang juga apa, tentang gua janda, ya kan, ditinggalin mulu, kira-kira kan begitu. Dia udah diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra, lalu dibawa kepada seseorang yang bernama Waraqah ibnu Naufal. Kebetulan dia adalah paman Khadijah. Datanglah kepada Waraqah, wahai pamanku, suamimu ini uzlah selama 3 tahun, umur 48, 49, umur 40. Lalu dia uzlah ke Jabal Nur, Jabal Nur. Lalu datang seorang makhluk yang gaib, dia mendekat, dia mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu dia bergemetar, panas dingin, dan dia pulang. Makhluk apa itu sebenarnya? Akhirnya Waraqah ibnu Naufal ini seorang ahlul kitab yang memahami Taurat, Injil, dan Zabur. Dijelaskan di dalam kitabnya. Apa kata Waraqah? Wahai Khadijah, makhluk yang datang kepada suamimu ini adalah namus. Dalam Islam itu adalah Jibril. Dialah yang pernah datang kepada Nabiullah Musa. Dialah yang pernah datang kepada Nabiullah Isa. Dialah yang pernah datang kepada Nabiullah Ibrahim. Dia adalah Jibril. Dan menurut kitab yang saya baca, sekarang namus Jibril itu datang kepada suamimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Menurut kitab ini bahwa orang ini yang bernama Muhammad ini nanti akan diusir. Dan demi Allah, kata Naufal, Waraqah ibnu Naufal, seandainya ini terjadi, Muhammad ini diusir oleh penduduk Mekah, sayalah orang yang pertama yang akan melarangnya, yang akan membelanya. Walaupun tidak sampai diusir, Waraqah ini keburu wafat. Tenang di situ hati Nabi Muhammad. Tenang, ya Allah, ternyata itulah Jibril, wahyu pertama umur Rasulullah selama 40 tahun. Tenang, sekarang wafat, tidak ada lagi itu yang disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Kalau dulu tahun belum ada hitungannya, bulannya ada 12 dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tapi tahunnya belum ada. Makanya anak-anak kita kalau belajar tentang sejarah Nabi, tahunnya tahun gajah, Amul Fil, tahun gajah. Terjadi banjir, tahunnya Amul Faidon. Saat duka cita, tahunnya disebut dengan Amul Huzn. Terjadi corona, lahir anak kita. Tahun berapa anak lahir? Tahun corona. Kira-kira begitu. Kalau belum ada tahun, sekarang sudah ada. Ya.
Satu. Yang kedua, pamannya yang menjadi pembela dakwah Nabi yang bernama Abu Thalib. Setelah Rasulullah 8 tahun ditinggal wafat oleh ibunya, lalu diserahkan kepada kakeknya wafat setelah umur 8 tahun, lalu diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib lah yang membela dakwah Nabi. Orang segen kepada Abu Thalib, dia segen sehingga dia aman ada Abu Thalib. Saat itu wafat. Dua kekuatan yang selama ini menjadi backing, yang selama ini menjadi kekuatan, wafat saat itu. Bayangkan ya, sedih. Nah, ini yang pertama, sejarahnya seperti itu. Baru Rasulullah dalam keadaan sedih itu langsunglah dia pergi ke tempat yang bernama Thaif. Kali di sana ada yang nyambut ya, kali di sana banyak teman, kali kita bisa berbicara, bisa ngobrol, bisa berdakwah. Sebab di situ dalam keadaan terjepit, Rasulullah tidak punya kekuasaan apa-apa. Datanglah ke Taif untuk mencari teman. Datang ke Taif bukannya disambut tetapi disambit. Dilempari dengan kotoran unta, dilempari dengan batu, dilempari dengan tulang unta, bahkan dia sampai terkena pelipisnya, bahkan darah di kakinya. Nah, disitulah dia menepi. Menepi itu apa bahasa kita ya? Nyender gitu ya. Nyender, berlindung. Kalau kita kan sekarang enak. Saya datang di sini enak. Ada makanannya, ada airnya. Dia boro-boro dikasih makan, dilempar. Padahal dia berharap ada yang membela di situ. Saat menepi itulah apa yang dia katakan di dalam hadisnya. Ya Allah, dia berdoa, ya Rabb, ilaika ashku du'fa quwwati, ya Allah. Saya berharap, saya mengadukan kepada Engkau akan kelemahan kekuatanku, saya lemah. Wakilah tahilati, dan saya itu tidak punya daya apa-apa. Wa anta rabbul mustad'afin, Engkau adalah Tuhan orang-orang yang tertindas. Saat itu wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah yang memberikan kasih sayang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhina, dalam keadaan dikucilkan. Sandarannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah setelah berdoa datanglah makhluk yang bernama Malakul Jibal, malaikat yang diserahi oleh Allah gunung-gunung. Semua gunung yang ada di bumi dia yang pegang. Datanglah kepada Muhammad, wahai Muhammad, saya utusan dari Allah. Sekarang seandainya darah yang ada di kaki Anda Muhammad jatuh saja ke tanah, saya akan habiskan mereka orang-orang Taif. Saya akan hancurkan, saya akan ambil gunung itu untuk menghancurkan mereka. Satu pun tidak akan tersisa. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Langsung mengusap darah yang ada di kaki itu, jangan sampai jatuh di tanah. Luar biasa. Coba kalau Ustaz sekarang gitu kira-kira kan, didatengin malaikat wae sujai, kira-kira kan begitu ya. Seandainya itu darah itu jatuh ke tanah, maka semua gunung yang akan saya sebutkan saya akan hancurkan mereka. Paling kita gini-gini ya kan, tuh ya kan. Astagfirullah. Nabi enggak ditahan darah, jangan sampai jatuh. Oke. Pelajarannya apa dari sini? Satu, bahwa saat kita dalam keadaan terjepit, maaf ini, setiap kita ya, mau kaya kayak mau miskin, mau keadaan apapun, kita pasti menemukan saat-saat tertentu di mana kita dalam keadaan bingung, di mana kita dalam keadaan susah, di mana kita itu membutuhkan orang lain. Siapa satu-satunya yang berlayak, yang paling layak untuk kita minta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada yang lain. Ini mau buka Google ya kan, www
dukun.com. Apa ada itu ya, berbintangan itu kan, cari dah macam-macam ya kan. Nah itu gak boleh, datang kepada dukun. Satu-satunya yang layak kita minta, idza sta'anta, kata Nabi, jika kamu meminta, fasta'in billah, mintalah hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada yang lain, datang sama dukun, ya kan? Datang sama dukun, habis ditolak, ya. Cowok habis ditolak sama cewek, datang deh kan, diludahi, diambil ludahnya, dibawa ke dukun, ya kan? Astagfirullah. Nah untuk itu kan. Awas, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqa bima yaqul, kita membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, maka lan tuqbal sholatuhu arba'ina yawman, tidak pernah diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Datang sama dukun, kita nanya, kita manggung-manggung, percaya kita, gak diterima sholatnya 40 hari. Bahaya ya. Dah yang pasti-pasti aja ya, kita mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Nabi, ilaika ashku dha'fa quwwati, dan ini menjadi doa ini ya, karena adanya dalam hadis, dan ini dibacakan saat kita misalnya dalam keadaan terjepit membaca doa ini, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa anta rabbul mustad'afin wa anta arhamur rahimin. Nah ini doa ya. Jadi sekali lagi, kita yang jadi sandaran adalah satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau keluar, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa. Semuanya. Mau tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Doa selalu kepada Allah. Kalau kita kan tidur begitu, di depan TV nggak ada niatnya tidur, ya kan? Di depan TV aja udah pules, bukan nonton TV, TV-nya nontonin kita, ya kan? Bangun kita dari tidur, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Baca kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak, ya kan? Padahal kita bersyukur itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da alhamdulillah nanti ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma'amat, dan setelah mematikan kami. Wa ilaihim nusyur, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Jadi saat itu kita adalah mati, ya kan? Ngaku itu. Jadi kita tidur itu sebenarnya adalah gladi bersih, latihan bahwa kita itu harus ingat mati. Karena memang doanya begitu. Ya Allah, alhamdulillah kita masih bisa dihidupkan lagi setelah mati semalam. Gak ada yang ingat itu, ya kan? Padahal kita harus bersyukur. Selalu kita baca, selalu bacanya adalah sandarannya hanya kepada Allah. Tama mau ya, cuman kencing doang tidur lagi, ya. Padahal itu kesempatan. Jadi sekali lagi, dua tokoh inilah yang menyebabkan Rasulullah diisrokan oleh Allah, dihibur. Nah, saat dia menepi lalu dia berdoa, ditawari oleh malaikat untuk dihancurkan. Tapi apa doa Nabi saat itu? Asallah ayyukhrija min aslabihim may ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Luar biasa. Apa kata Nabi? Ya Allah, lahirkan dari sulbi-sulbi mereka seorang hamba, anak-anaknya yang nanti akan menyembah Allah dan tidak akan pernah menyekutukannya dengan apapun. Didoakan. Asallah ayyukhrija min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyrikuna bihi syai'an. Mudah-mudahan jangan malaikat, jangan dihancurkan. Saya hanya berdoa memohon kepada Allah agar
bermohon dilahirkan dari cucu-cucu mereka, anak mereka. Mereka lah yang nanti akan menyembah kepada Allah dan tidak akan pernah menyekutukannya sedikit pun. Didoakan. Terbukti doa Nabi ini, Taif menjadi negara yang 100% Muslim. Karena doa Nabi. Mesir aja masih 66% non-Muslim, Kristen Koptik. Tapi Taif itu menjadi 100% Muslim karena didoakan oleh Nabi. Apa maknanya di sini? Bahwa kalau kita punya salah kepada orang, jangan kita turunkan kesalahan itu pada anak-anaknya. Kalau kita kan begitu, salah sama bapaknya nih kita panggil, awas dulu ya, jangan main sama dia, sampai anak cucunya kita ingat itu. Luar biasa. Kalau sudah punya salah dengan orang tuanya, cukup hanya orang tuanya saja. Jangan bawa-bawa anak, jangan bawa-bawa cucu. Kalau kita kan diwariskan, akhirnya anaknya benci lagi, cucunya benci lagi. Nabi tidak. Cukup orang tuanya saja yang mereka membangkang. Mereka orang tuanya yang memusuhi kita. Biarkan mereka memusuhi kita. Biarkan mereka melempari dengan batu kepada kita. Tapi tolong anak dan cucunya menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat tadi berat. Makanya bisa apa enggak? Itu ada seseorang yang masuk ke dalam surga. Ada orang yang masuk ke dalam surga, di antaranya itu adalah orang yang memang senantiasa memohon ampun atau mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang kita lakukan setiap malam. Ada seorang kakek masuk dalam majelis Rasulullah. Ini seorang kakek habis wudu. Kata Nabi sebelum masuk, wahai sahabatku, sebentar lagi ada orang masuk dan dia adalah penghuni surga. Langsung sahabat pada liatin, siapa nih, penasaran. Jamaah Masjid An-Nasrul Mutakin jarang. Datang seorang aki-aki yang habis wudu basah. Oh itu, kenapa bukan saya ya kan? Kenapa bukan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Bukan orang biasa masuk. Kata Nabi apa? Itu adalah penghuni surga. Penghuni surga. Akhirnya anaknya Abdullah, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, penasaran nih, bener apa ini? Saya pengen tahu nih. Orang yang katanya menjadi penghuni surga, saya pengen tahu apa sih kerjaannya. Diikuti pulang jamaah dia sampai ke rumahnya masuk. Begitu masuk dia langsung ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, Abdullah bin Amr bin Ubar. Abdullah, wah, saya ini lagi ada masalah sama bini saya ini, ya kan? Ya beberapa hari ini cemberut aja bini saya. Padahal alasan, tolong kasih waktu saya ya, saya pengen nginep di rumah di sini. Oh gitu. Masuklah, nginep malam pertama, dia intip di malam. Nih aki-aki kerjanya apa aja sih kalau malam? Kok jadi penghuni surga? Luar biasa amat, sahabat seolah-olah kalah. Begitu malam dilihat dia sholat tahajud, aki-aki mah biasa aja tidur, pulas, nggak sholat. Hanya sholat 5 waktu saja, pagi biasa kerja, lalu pulang lagi, malam kedua sampai malam ketiga sama pekerjaannya. Apa biasanya? Amalannya nggak ada tuh yang biasa, yang kalau biasa. Jangan-jangan salah. Nabi nggak pernah salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak akan pernah berkata dengan hawa nafsunya, pasti dia benar. Akhirnya apa? Sudah 3 hari dalam tradisi Islam kita bertamu selama 3 hari. Kalau sudah 3 hari kontraknya habis. Yang kedatangan tamu 3 hari wajib memberi makan, memberi minum. Kalau ada tamu selama 3 hari, kalau udah 3 hari silahkan keluar. Habis kontraknya. Tuh dalam Islam.
kecuali mau memperpanjang, lain lagi. Sudah 3 hari, wahai sahabatku, saya sebenarnya ini mampir nginep di sini sebenarnya sama saya mau baik-baik aja belum bini gua, lagi enak-enak aja sebenarnya. Sengaja saya pengen nginep di sini, pengen tahu nih amalan kamu nih apa sebenarnya. Anda ini, kamu ini diprediksi oleh Nabi menjadi penghuni surga. Saya penasaran apa amalannya, ternyata sama aja, biasa aja, tidak ada yang luar biasa. Akhirnya dia minta, ternyata tidak ada. Begitu dia mau pulang, coba cari deh amalannya apa barangkali. Akhirnya dia memberitahu bahwa pekerjaan saya yang saya lakukan kalau saya mau tidur, menjelang tidur itulah saya teringat sejak saya bangun dari pagi, ketemu dengan si A, ketemu dengan si B, melakukan kesalahan, melakukan dosa. Terus dia ingat sejak dia bangun tidur sampai ketemu malam itu, orang-orang yang pernah saya salah, orang-orang yang pernah saya zalim, orang-orang yang pernah tidak suka dengan saya. Saat itu sebelum saya tidur menutupkan mata, saya bertekad dengan tulus dan ikhlas, saya ridhokan, saya ikhlaskan, saya ampuni semua dosa-dosa orang yang pernah berbuat salah dengan saya. Itu ternyata. Dan itu dilakukan setiap malam, tidak ada dendam di dalam hatinya, dibersihkan hatinya dari sifat-sifat menyalahkan orang. Kalau kita kan diingetin, ya dulu tuh udah sama-sama tua dulu, ya kan, masih ingat aja. Pelajaran, oke, selesai. Itu adalah sebab terjadinya Isra. Lalu datanglah malaikat. Sekarang yang kedua, kenapa terjadinya di kota Mekah Al-Mukarramah? Mestinya dalam kondisi terjepit, dalam tidak punya kekuasaan, sahabat diembargo, makanan diputus, bahkan tidak boleh saling menikah, tidak punya kekuasaan. Turunlah perintah Isra wal Mi'raj, perintah yang serba aneh, yang tidak masuk akal, dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1600 km ditempuh dalam waktu hanya sepertiga malam. Kan aneh. Turun ke perintah Allah, suruh ceritain kepada orang-orang dalam keadaan memusuhi, luar biasa. Seandainya kejadian ini terjadinya di kota Madinah, Rasulullah sudah berkuasa, Rasulullah sudah banyak pengikutnya. Saya yakin dan percaya, seaneh apapun berita yang diberikan kepada Nabi, saya yakin umatnya pasti percaya. Kenapa? Dalam keadaan enak, dalam keadaan berkuasa. Tapi ini di kota Mekah dalam keadaan terjepit. Apa maksudnya? Inilah betul-betul ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji. Malaikat ya, menguji Nabi satu, utamanya lagi menguji kepada sahabat-sahabatnya. Sejauh mana dia setianya kepada Nabi. Diberitakan, bakal, no, temen lu gila no. Temen lu gila. Masa? Katanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit. Pagi sebelum subuh udah ada di masjid di situ, kita dikumpulin. Bahkan Abu Lahab mengatakan seperti itu. Alihada jama'atana, apakah karena ini kau kumpulkan saya? Hanya bercerita-cerita bohong. Gila lu Muhammad, bahasa kita nih. Akhirnya apa? Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq, pemuda pertama, orang tua yang pertama yang mengatakan saat dibilang oleh saudara orang kafir Quraisy, Abu Bakar, no, teman kamu gila, bergila tentang berita. Apa kata Sayyidina Abu Bakar jawabannya? Wahai saudara-saudaraku, seandainya cerita itu keluar dari mulut yang mulia Nabi Muhammad SAW, jangankan dari kota Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, jauh daripada itu, saya akan percaya 100%. Saya tidak akan pernah mengkhianatinya. Dia adalah Al-Amin, dia adalah orang yang dipercaya. Itulah jawaban Abu Bakrin As-Siddiq. Makanya di ujungnya ada namanya As-Siddiq.
dari sodako. Sodako artinya benar. Sodako membenarkan. As-siddiq itulah asal usulnya. Makanya Abu Bakrin Siddiq dialah yang membenarkan cerita Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Karena itu mereka dalam keadaan terjepit. Artinya apa? Bahwa kejadian itu terjadi di kota Mekah karena ujian dari Allah. Sejauh mana nih sahabatnya setianya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau perjalanan unta itu 1 bulan 10 hari 40 hari ya. Lalu ditempuh hanya sepertiga malam ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah 2 pertanyaan dijawab. Lalu Isra wal Mi'raj kita pahami dari kalimatnya. Subhanalladzi asra. Maha sucilah Allah yang telah menjalankan. Awas di kalimatnya asra. Dalam ilmu shorof, kalau nazala turun, kalau anzala menurunkan. Kalau menurunkan berarti ada yang menurunkan, ada yang diturunkan. Oke? Asra menjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah. Ada yang dijalankan. Yang dijalankan Nabi Muhammad. Gampang dari kalimatnya aja bisa kok. Ini kok dibilang aneh. Ini adalah perjalanan ilahi. Beda dengan hijrah. Kalau hijrah itu adalah perjalanan insani manusia. Rasulullah yang menentukan perjalanannya, waktunya, hari apa, keluar jam berapa, dengan siapa. Itu manusia yang mengatur. Tapi Isra wal Mi'raj adalah perjalanan ilahi. Allah yang atur. Mau jam berapa berangkatnya, dengan siapa, itu Allah yang atur. Nabi tinggal duduk manis. Mau dijalankan sekian jauh ya nggak ada masalah, dijalankan ya, nggak ada yang aneh, bisa dimasukkan apa, bisa masuk akal kok. Ini kadang-kadang nggak masuk akal ya, bisa kalau kita pahami. Satu, kendaraannya buruk, berasal dari barqun, artinya kilat. Yakadul barqu yahtabu absarahum. Barqu kilat, selesai. Ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril. Malaikat adalah nur, nur cahaya 3000 per detik per jam kecepatannya. Cahaya cuman 1000. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman 1600. Kekuatan cahaya malaikat 3000 per detik. Nabi itu memang manusia, tapi anta nurun fawqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Tiga-tiganya ini luar biasa. Makanya mau sejauh apa juga bisa. Paham dia? Itulah yang menyebabkan bahwa dia adalah mempunyai kecepatan dan bisa diterima oleh kita. Makanya belajar fisika. Ini anak-anak muda nih, anak remaja. Ada kan masalah cahaya? Halo? Ya, halo? Ibu-ibu nih, kadang-kadang begini udah mulai nih ya kan. Ada cahaya kan? Belajar cahaya kecepatannya berapa? Itu aja sudah bisa diterima. Yang kedua, barangkali supaya bisa diterima lagi, dari Serang bawa duren, ya kan, ke Jakarta, mau duren, mau dijual ke Jakarta, keluarlah Jati Bening, baru nongkrong di situ. Di duren itu kan banyak binatang, ada semut, ada apa ya kan? Semut di duren yang datang dari Serang tuh ya, nyampe di sini ketemu dengan semut Bekasi. Ya kan, nanya lah,
Lu di sini lah, gua kan dari Serang, kata semutnya kan. Lah, gua bisa sampai sini ya kan? Siapa? Karena apa? Karena di bawah, bukannya dia jalan sendiri, dijalankan. Ya, butuhnya berapa, waktunya berapa menit tergantung yang jalanin. Sama juga peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sekali lagi itu sudah bisa diterima bahwa Asra adalah menjalankan li'abdihi kepada hambanya. Siapa? Asra bi'abdihi kepada hambanya lailan pada satu malam. Di sini adalah Allah mengakui kehambaan Nabi Muhammad, seorang hamba. Kalau kita baru ngaku siapa? Hamba Allah. Padahal Abdullah hamba Allah itu tidak semudah itu. Dalam tahiyat, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab lagi, Assalamualaikum, keselamatan buat kami, kata Nabi. Tapi jangan cuma saya, wa ala ibadillahi sholihin. Tolong ya Allah, keselamatan jangan buat saya doang, tapi wa ala ibadillahi, termasuk hamba-hamba Allah sholihin yang soleh. Termasuk hamba-hamba yang soleh. Hamba yang soleh itu nggak sembarangan. Siapa? Minas syuhada, minal anbiya, wal mursalin, wasyuhada, wassolihin. Ini adalah kelompok hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba Allah. Kalau kita kan baru ngaku, ya baru ngaku. Kalau Nabi jelas, Asra bi'abdihi, hambanya sudah jelas dia hamba Allah. Lailan pada satu malam. Tuh, mudah-mudahan bisa masuk. Ya, kita. Oke, baru saat Rasulullah SAW selesai ya dari Taif kembali lagi ya, lalu dia itu bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah, turunlah di situ peristiwa Mi'raj. Apa kata Nabi di dalam hadisnya? Furija saqfu baiti, dibelah, dipecah. Di apa namanya ya? Furija, dibelah, apa sih, dipecah, saqfu baiti, atap rumahku. Wa ana bi Makkah, dan saya saat itu di kota Makkah. Fanazala Jibril, Jibril turun, dibelah, lalu turun menemui Nabi. Wa furija sadri, wa faraja sadri, dan malaikat Jibril membelah dadanya. Lalu dia bersihkan, tsumma ghasalahu mimma Zamzam, dengan air Zamzam. Lalu dibersihkan dengan berbagai macam, ini diisi dengan berbagai macam hikmah dan iman. Walau fa'at baqahu, lalu Allah atau Jibril merapatkan kembali dadanya. Lalu urija, dimi'rajkan ke langit yang ke-7. Apa maknanya di sini? Orang kalau ingin menjadi tinggi ya, orang bisa menghadap Nabi, mau bisa menghadap kepada Allah, itu kita harus dalam keadaan bersih. Bersih dulu hatinya, baru bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saat sholat kita bersih ya, sejadahnya, pakaiannya, semuanya dalam keadaan bersih, baru kita menghadap kepada Allah. Tidak boleh dalam keadaan kotor ya, apalagi najis. Kalau kotor memang masih sah, tapi kalau najis itulah yang menyebabkan tidak sah. Beda ya, ada kotor, ada najis. Kalau najis, biar bajunya baru, bajunya bersih, ditetesin sedikit aja air kencing, najis, nggak begitu ya. Itu najis maksudnya tidak sah buat sholat. Tapi kalau dalam keadaan kotor, sah. Kalau fikih ya, ini bicara fikih ini, bukan bicara akhlak ya. Kalau bicara akhlak mah agak masuk ya. Baju udah berbulan-bulan pakai aja, habis kalau di sholat tuh bukan apa-apa, tetangga sebelah kagak enak ya kan, buset ini orang baunya ya kan. Akhlak kalau sahnya sah, tapi kasihan tetangga sebelah gitu ya, udah bau. Nah
Artinya apa? Sekali lagi bahwa kita naik ingin mendapatkan derajat yang tinggi, maka kita harus mulai membersihkan semua kotoran-kotoran kita, hilangkan dari berbagai macam penyakit. Penyakit hasad, dengki, riya, ujub, sum'ah. Maaf ini penyakit yang ada pada diri kita nih. Kalau menurut penelitian ya, 80% itu ternyata dari kita penyakit hati. Dokter itu cuma 20%, Bu. Halo? Kita datang sama dokter, terkena penyakit, apakah diabetes, kolesterol, darah tinggi, jantung, itu ternyata cuma 20% dokter mah menganalisa obat. 80%-nya itu dari kita, dari hati. Dokter hanya 20%, jadi yang lebih menentukan itu kita. Ya Bu, datang habis kondangan, kolesterolnya naik, darahnya naik, ibu-ibu datang bingung ya kan? Ditanya, emang ngapain disuruh di tempat hajatan? Makan daging? Enggak. Lalu terus makan apa? Enggak makan apa-apa. Datang ke dokter, ternyata begitu diceritain mah gampang, sederhana, ternyata pas giliran ngambil nasi ke tetangga, temennya gelapnya gede, bener ya kan? Ya kalau begitu dilihat langsung, langsung ya kan? Ya Allah, itu penyakit itu sebenarnya. Orang yang beli mobil, kita yang stres, ya kan? Orang beli kulkas, kita darahnya naik. Orang nikah lagi, mati dah kita, ya kan? Itu yang menyebabkan kita itu penyakit. Jadi 80% memang ditentukan oleh kita dan ada pada diri kita. Maaf, 80%, 20% itu tugas dokter yang menganalisa, ngasih obat, itu hanya 20%. Jadi sekali lagi, itu adalah ada pada diri kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira sudah terjawab tiga-tiganya ya. Kenapa sudah terjadi di kota Mekah, kenapa terjadi Isra wal Mi'raj, dan beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran dari Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah hampir 1 jam, mungkin saya tidak etis kalau terlalu panjang ya. Kasihan juga orang tua kita yang memang sudah lelah, waktunya istirahat. Sekali lagi, apapun yang saya sampaikan, kalau memang itu benar, semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu salah, itu karena kebodohan dan kehilapan saya. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.